Assalamualaikum. Ya, perkenalkan nama saya Yoga atau Mbah Wongso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya posisi sekarang sedang ada di Wonogiri teman-teman. Jadi ini saya ingin sedikit bercerita bahwasanya di konten kemarin kan sudah dikasih petunjuk bahwasanya saya disuruh pergi ke Wonogiri, tepatnya ke senjata yang pernah digunakan oleh Ki Semar, yaitu Watu Plinteng. Dan tadi pagi, karena saya berangkat semalam ya, sekitar jam 8, saya nyampe ke Wonogiri itu pagi sekitar jam 6-an lah. Terus saya langsung menuju ke Watu Plinteng. Dan teman-teman pastinya sudah tahu bahwa Watu Plinteng ini kan sudah dijadikan taman seperti untuk wisata lah. Nah terus di sana ya saya nggak berani mengambil videonya atau nggak berani mendokumentasikan. Jadi saya nggak membuat video di sana. Namun di sana saya mendapatkan petunjuk bahwasanya yang harus saya ambil itu bukan Batu Plinteng yang ada di situ teman-teman, melainkan pecahan Batu Plinteng ketika Batu Plinteng ini digunakan oleh Ki Semar untuk meleburkan raksasa itu. Jadi raksasanya itu kan lebur, namun batunya juga ada yang pecah. Nah pecahannya itu yang harus saya cari, bukan harus mengambil Batu Plinteng yang ada di situ, karena tidak mungkin juga saya mengambil Batu Plinteng yang ada di situ, karena tadi saya lihat itu bentuknya itu memang sangat besar dan nyender ke pohon. Ya mungkin teman-teman terutama yang orang Wonogiri pastinya sudah tahu lah. Nah saya mendapatkan petunjuk seperti itu dan saya harus pergi ke Gunung Gandul teman-teman, masih di Wonogiri juga. Jadi Gunung Gandul ini kan posisi ketika raksasa, mohon maaf ini saya menggambarkan, ibaratnya ini gunung, raksasanya itu bersembunyi di baliknya, terus tiba-tiba ada batu, terus si raksasa ini lebur. Nah batu-batu ini ada yang pecah dan jatuhnya itu di Gunung Gandul teman-teman. Nah disitulah saya harus mencari batu yang pecahan Batu Plinteng yang ada di situ. Nah alhamdulillah sekarang posisi saya sudah berada di Gunung Gandul. Alhamdulillahnya juga saya punya kenalan di Wonogiri, khususnya di Desa Slogoimo, desa lebih tepatnya
kalau tidak salah tadi Padarangin atau apalah. Alhamdulillah saya punya kenalan banyak di sana, karena kebetulan dulu saya waktu kerja di proyek itu saya punya teman-teman orang sana. Ya ini dilalahnya saya punya kenalan di sana, sehingga saya gampang sekali aksesnya. Ada yang mengantar saya tidurnya nggak bingung, makannya juga nggak bingung teman-teman. Namun saya sudah berangkat ke Alas Gandul ini, niatnya dan rencananya saya akan menginap di sini kalau tidak mendapatkan apa yang saya cari. Ya syukur-syukur sih segera mendapatkan apa yang saya cari dan segera pulang, dan mudah-mudahan nanti cepat bisa digunakan untuk menolong Ibu Nancy teman-teman. Jadi seperti itu aja yang ingin saya sampaikan buat teman-teman yang WhatsApp ke saya menanyakan posisi di mana, mampir. Mohon maaf sekali saya tidak bisa mampir, dan mohon maaf sekali saya tidak bisa balas WA-nya untuk sekarang ini, karena tujuan saya hanya itu. Kalau tugas saya belum selesai, ya saya mohon maaf nggak bisa mampir dulu teman-teman. Ya saya mampir hanya ke rumah-rumah yang saya kenal dulu, yaitu teman-teman saya, untuk nginep dan untuk makan di sana teman-teman. Ya sudah, mungkin ini saya akan melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan nanti saya mendapatkan apa yang saya cari. Nggak ada orang sama sekali ini teman-teman ya. Kalau ada mungkin saya bisa menanyakan sesuatu kepada mereka. Astagfirullahaladzim. Capek banget teman-teman. Kayaknya sih saya harus naik ke sana nih teman-teman ya, karena di sana masih ada bukit dan kayaknya lebih masuk akal tempatnya di sana. Yaudah, mungkin saya naik dulu ke sana. Mudah-mudahan nanti saya dapat petunjuk di sana teman-teman.
Bismillah. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan nama saya Yoga atau Mbah Wongso. Ya, keperluan saya kesini untuk mencari serpihan atau pecahan batu pelintang yang pernah digunakan oleh Ki Semar untuk melenyapkan raksasa atau musuhnya. Iya, saya sendirian ke sini. Iya, saya sudah ke Batu Pelintang. Namun di sana saya mendapatkan petunjuk bahwa yang saya cari itu seharusnya pecahan dari batu pelintang tersebut, bukan batu pelintangnya. Dan katanya keberadaannya ada di Gunung Gandul ini. Oh nggih. Kalau boleh tahu jenengan ini siapa? Oh, jenenganlah yang menjaga tempat ini. Nama jenengan siapa? Pangeran Mukri. Oh, Pangeran Mukri. Ya, mohon maaf Pangeran jika kehadiran saya mungkin di sini tidak sopan. Namun sebenarnya banyak yang ingin saya pertanyakan kepada jenengan. Oh, jenengan masuk ke raga saya.
Nggih, saya sudah siap. Kau beruntung bisa sampai ke tempat ini. Kenapa? Tidak semua orang bisa sampai ke tempatku ini. Kalau jenengan berkata tidak semua orang bisa sampai ke tempat ini, berarti itu tandanya sudah banyak orang yang ke sini. Kalau boleh tahu, jika memang iya orang-orang sudah banyak yang ke tempat ini, mereka tujuannya apa? Tentu saja sama. Tujuannya sama dengan dirimu, untuk mencari serpihan batu pelintang, senjata dari Ki Semar. Namun buktinya mereka semua gagal untuk sampai ke tempat ini. Berarti itu mempertandakan bahwa orang-orang yang mencari serpihan batu pelintang itu niatnya untuk digunakan yang tidak baik. Dan saya mempercayai barang siapa ada manusia yang datang sampai ke tempatku ini dengan tujuan mencari serpihan batu pelintang, maka orang tersebut adalah orang yang baik. Dan tentunya saya meyakini orang tersebut mencari serpihan batu pelintang untuk digunakan dengan tujuan yang sangat-sangat baik. Memangnya jika berkenan tujuanmu mencari serpihan batu pelintang ini untuk apa? Ya, baik. Sebenarnya saya ingin menolong seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Namun orang tersebut mengalami gangguan jiwa karena di tubuhnya itu terdapat suatu sosok atau makhluk yang biasa kita sebut kuntilanak merah yang bernama Poni. Katanya saya mendapatkan petunjuk dari Syekh Suri Maliki. Saya harus ke sini karena cara satu-satunya ya saya harus mendapatkan benda tersebut, yaitu batu pelintang milik Ki Semar. Jadi ya itu tujuan saya, Pangeran Mukri. Baiklah. Sebenarnya saya sudah tahu semuanya karena saya sudah berkomunikasi langsung dengan Syekh Suri Maliki. Hanya saja saya tinggal menunggu kedatangannya. Dan berarti jika memang benar yang kau ceritakan ini, ya berarti kaulah yang diceritakan oleh Syekh Suri Maliki. Mungkin kamu bisa saja mendapatkan serpihan batu pelintang milik Ki Semar. Namun tentu saja kau harus mengambilnya sendiri. Benda itu dijaga oleh suatu makhluk yang sangat-sangat disegani. Jika kau berhasil menemuinya, maka kau akan mendapatkannya. Namun ada beberapa yang saya herankan di sini. Sebenarnya batu pelintang milik Ki Semar ini kegunaannya sangat banyak. Jika kau mengatakan untuk menyembuhkan seseorang yang terkena gangguan jiwa akibat tubuhnya dimasuki oleh suatu makhluk, itu sebenarnya manfaat dari bagian yang sangat kecil. Karena manfaat-manfaat yang sangat luar biasa itu sangat banyak. Mohon maaf, ya kalau jenengan mengatakan seperti itu, apakah jenengan juga mau menyebutkan sebenarnya batu pelintang ini apa? Dan saya sendiri bingung kenapa saya harus ke sini untuk mengambil batu pelintang ini. Ya tentunya batu pelintang ini sangat diyakini oleh
banyak makhluk, bahkan manusia pun sudah banyak yang meyakini bahwa batu pelindang ini yang pertama tentunya bisa untuk melawan musuh-musuh kita. Seperti Ki Semar ketika melawan musuhnya menggunakan batu pelindang tersebut. Namun selain itu, kami meyakini bahwa batu pelindang ini bisa merubah nasib seseorang, merubah nasib suatu makhluk. Dan itu sudah terbukti di diriku. Maksudnya gimana? Saya tidak bisa menjelaskan banyak hal. Mungkin kau sudah tahu apa yang saya maksud. Dan masih banyak sekali manfaat lainnya yang mungkin harus kau ketahui, agar nanti jika kau berhasil mendapatkan batu pelindang tersebut, kau tidak salah menggunakannya. Batu pelindang ini sangat dikenal selain merubah nasib seseorang atau merubah nasib makhluk. Batu pelindang ini juga bisa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti dirimu saat ini ingin menyembuhkan orang yang terkena gangguan jiwa. Itu hanya bagian kecil saja. Insya Allah batu pelindang ini bisa membuang penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh suatu makhluk. Entah itu makhluk dari golongan kami ataupun dari golongan manusia seperti dirimu. Masya Allah, berarti sangat luar biasa batu pelindang ini. Tentu saja. Dan asal kau ketahui, batu pelindang ini juga bisa untuk membuat suatu hal yang mengejutkan bagi pemiliknya. Maksudnya mengejutkan bagaimana? Kau ini jangan pura-pura bodoh manusia. Saya yakin kau paham dengan apa yang saya ucapkan. Ya mungkin saya paham, tapi saya tidak mau salah mengartikan Pangeran. Jadi tidak ada salahnya jika jenengan mau mengatakan, ya katakan semuanya. Mohon maaf jika saya lancang. Baiklah, saya juga ingin menjelaskan. Namun apakah boleh saya menceritakan? Ya tentu saja boleh Pangeran. Silahkan jenengan ceritakan. Jadi pada dahulu kala, di saat baru-barunya serpihan batu itu jatuh di tanah ini, banyak sekali dari golongan kami yang memperebutkannya. Dan dahulu kala banyak sekali para pedagang-pedagang yang mendapatkan serpihan batu pelindang itu. Dan yang diherankan, ketika pedagang-pedagang itu memiliki batu pelindang, pedagang-pedagang itu berubah drastis, berubah sangat luar biasa kehidupannya. Yang tadinya mereka hanya berdagang di pinggiran jalan, mereka langsung bisa berdagang yang sangat luar biasa. Kemajuan yang sangat pesat di tempat ini dahulu kala. Dan banyak sekali manusia-manusia yang mendengar kabar ini lalu berdatangan ke sini untuk mencari jabatan dengan menggunakan batu pelindang. Bahkan dari bangsa kami pun seperti itu. Banyak sekali yang tadinya biasa-biasa saja, mereka tiba-tiba menjadi memiliki jabatan yang sangat tinggi. Mohon maaf Pangeran, ya saya percaya. Tapi apakah dulu sebebas itu mereka mengambil serpihan batu pelindang milik Ki Semar? Tentu saja bebas sekali. Karena kejadiannya sangat dekat dengan kejadian ketika Ki Semar mengalahkan musuhnya. Jadi ketika serpihan batu itu berjatuhan di tanah ini,
banyak sekali makhluk-makhluk yang berdatangan untuk mengambil serpihan batu tersebut, juga dari kalangan manusia. Tetapi kan mohon maaf, mereka kan nggak tahu manfaatnya apa, mereka nggak tahu kegunaannya apa. Tetapi kenapa mereka kok bisa-bisanya mengambil batu tersebut? Pada zaman dahulu, mereka itu tidak bodoh seperti manusia-manusia sekarang yang sangat bodoh. Dahulu ketika mendengar batu pelintang milik Ki Semar saja, mereka sudah meyakini bahwa jika mereka berhasil mendapatkan, mereka berhasil memilikinya, pasti mereka akan mendapatkan suatu keajaiban. Mungkin di zaman sekarang jika mendengar seperti ini, mereka akan mengatakan musyrik, syirik, dan lain sebagainya. Memang hal-hal semacam ini sudah dilupakan oleh para manusia di zaman sekarang. Memang ada benarnya. Memang benar hidup di zaman sekarang itu harus percaya dengan Gusti Allah. Bahkan di zaman dahulu pun kita sangat mempercayai yang namanya Gusti Allah. Tetapi Gusti Allah menurunkan suatu benda sebagai perantara. Dan di zaman sekarang ini banyak sekali manusia-manusia mengatakan musyrik jika mempercayai suatu benda, padahal benda tersebut juga ciptaan Gusti Allah. Jadi saya yakin kau pasti tahu dan kau pasti paham dengan semua ini. Ya, insya Allah saya sih paham. Ya, memang begini, saya pernah mendengar dari Eyang Basuki bahwasanya ilmu Jawa itu memang kalau di debat itu kalah, tapi kalau untuk titen itu menang. Jadi digunakan untuk niteni, atau kalau bahasa Indonesianya apalah saya lupa. Ya sudah Pangeran, terima kasih jenengan sudah menceritakan banyak hal di sini kepada saya. Dan mungkin ini saya akan melanjutkan perjalanan untuk menemui makhluk yang menjaga batu pelintang tersebut. Kalau boleh tahu nama penjaganya siapa, Pangeran? Mohon maaf, alangkah baiknya jika kau perkenalan sendiri. Jika kau ingin menemui beliau, kau berjalan saja ke arah utara. Sebelum kau bertemu dengan beliau, jangan berhenti berjalan. Oh, baik Pangeran, terima kasih. Ya sudah, kau berhati-hatilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Oke teman-teman ya, di sini malah mendapatkan petunjuk yang sangat jelas. Dan juga saya ini harus pergi ke arah utara untuk bertemu makhluk yang menjaga batu pelintang milik Ki Semar. Dan saya tidak boleh berhenti sebelum bertemu dengan makhluk tersebut. Yang dimaksud oleh Pangeran Mukri ini bukan berarti saya tidak boleh istirahat teman-teman, tetapi intinya saya itu harus berjalan lurus ke arah utara, tidak boleh belok-belok sebelum bertemu dengan beliau. Nah kalau capek ya saya pasti tetap istirahat, itu boleh teman-teman. Ya sudah teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan. Minta doanya saja, mudah-mudahan diberi kelancaran sampai bertemu dengan makhluk tersebut, dan sampai saya pulang membawa batu pelintang milik Ki Semar, dan nantinya juga bisa digunakan untuk menyembuhkan Ibu Nancy. Ya sudah, ini saya akan melanjutkan perjalanan teman-teman.